wayang itu bisa dibawakan dengan tema kekinian loh. Ada karakter Avengers, superhero luar, dan juga tidak melupakan superhero atau pahlawan nasional kita. Ditanya sama Bang Yusni, motivasinya apa? Ya ditanya. Kamu nanya. Iya. Kamu tuh tanya-tanya. Jangan nyanyi ya. Itu ditanya. Nanya apa tadi ya? Iya, bercanda mulu sih. Tapi saya grogi loh Mas Ipul. Ini ngobrol sama Mas Gatot saya grogi loh, bener serius. Kayaknya populer banget. Banyak yang ada mungkin relasi atau jaringan kita yang masih bertanya-tanya, loh emang wayang bisa buat anak-anak ya? Iya, emang anak-anak sekarang mau masih ya suka nonton wayang? ya? Iya, Mau nonton wayang ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua teman-teman Gcraft khususnya Kota Depok dan Gcraft se-Indonesia pada umumnya. Juga seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Kembali lagi di podcast kita Craft Lab yang dipersembahkan oleh Gcraft Kota Depok. Nah, hari ini kembali bersama gua Yusni Nurdani telah dari Gcraft Kota Depok, dan narasumber kita nih sahabat kita yang merupakan wakil ketua dari Gcraft Kota Depok. Nama lengkapnya sih Bang Saiful Amin. Betul. Tapi lebih terkenal dengan nama Ipulogi. Betul. Dan bersama rekannya jangan lupa, yaitu nanti kita tampilkan adalah Mr. Gatot Kece. Nah, ini menarik sekali. Assalamualaikum Bang Ipul, manggilnya Bang Ipul apa? Boleh, Bang Ipul, Kang Ipul, Mas Ipul ya. Oke. Mas Ipul, terima kasih. Hari ini saya datang ke sini nih untuk podcast, untuk silaturahmi, bincang-bincang. Kita pengen tahu sih. Terus kita pengen juga memberikan informasi kepada seluruh umumnya warga Indonesia ya, khususnya warga Kota Depok. Nah, mungkin boleh diceritakan Bang Ipul, kita kan nih kenal Bang Ipul ini sebagai Ipulogi. Istilahnya apa ya? Dalang ya. Betul. Dalang wayang. Ini kalau ada belakang nih wayang dolanan. Nah, kita pengen tahu sih itu sebenarnya apa sih Bang Ipul? Bang Ipul, Mas Ipul ya? Apa nih Mas Ipul ya? Boleh, silakan Mas Ipul, mungkin perkenalkan diri dulu supaya teman-teman Kota Depok nih kenal Mas Ipul. Siap Mas Ipul. Oke, terima kasih abangku Bang Yusni dan teman-teman yang lain. Teman-teman terima kasih banyak sudah mampir di podcast ini tentunya ya. Dan alhamdulillah di kesempatan ini bisa bersilaturahim untuk wayang dolanan. Tadi satu pertanyaan besar, wayang dolanan itu apa ya? Ya. Jadi tadi sudah diperkenalkan juga, saya Saiful Amin. Tapi memang nama panggungnya adalah Ipulogi. Nama panggung Ipulogi, keren juga ya. Ya, kalau buat anak-anak manggilnya Kak Ipul. Kak Ipul, gitu, oke. Kak Ipul. Nah, Ipulogi nama panggung, nama sosmed juga Ipulogi. Dimulai dari profesi sebelum ini adalah sebagai pengajar, guru SD. Saya ngajar di Depok, di salah satu sekolah swasta di Depok. Kemudian ketika membuka kelas itu dengan cara bercerita. Selain itu juga bercerita jadi media pembelajaran. Loh, kok asik ya, menarik gitu. Anak-anak bisa fokus yang mungkin tadinya lari-larian, bisa duduk manis mendengarkan cerita. Tanpa mereka sadari mereka bisa menyerap pelajaran hikmah yang disampaikan. Oke, nah dari situ saya ngerasa nyaman. Oh, kayaknya punya bakat nih jadi seorang pendongeng, pencerita, penutur kisah. Gitu. Dari situ saya mulailah mengembangkan diri, terus menjadilah seorang storyteller atau pendongeng. Betul, seorang pendongeng. Dan saya butuh media, karena memang saya juga orang Jawa. Untuk melestarikan seni budaya, saya angkat dengan media wayang kulit. Gitu, dengan format wayang dolanan. Dolanan ini jalanan. Dolanan itu mainan. Jadi kan bahasa Jawa ya, wayang, mainan wayang berarti. Jadi mau diartiin main wayang atau wayang mainan juga boleh. Yang penting ini bukan wayang pakem. Kalau yang wayang pakem kita tahu kan, ya itu tadi pagelarannya semalam suntuk. Terus kemudian ya mungkin kalangan terbatas yang bisa mengetahui apa yang dalang sampaikan. Nah, saya pikir gini,
orang-orang yang di kota, kemudian kaum anak-anak milenial, kaum urban, mereka juga perlu nih pendekatan seni budaya, khususnya wayang kulit. Kalau mungkin mereka agak bingung nih untuk mempelajari atau menikmati wayang pakem yang durasinya juga lama dengan bahasa daerah, saya coba pengen ngasih jembatan nih antara seni budaya wayang kulit ke anak-anak sekarang, anak milenial, yaitu dengan cara apa? Dengan cara membuat format wayang dolanan. Pakai bahasa Indonesia, ceritanya juga modifikasi dan mudah dimengerti. Kemudian ya diharapkan dengan begitu, setelah mereka, oh ternyata wayang itu menarik ya. Diharapkan mereka juga akhirnya, oh punya rasa bangga sama seni budaya Indonesia. Nah ini maksud saya menarik teman-teman Gcraft. Ini bagaimana Mas Ipul yang basicnya tadinya adalah guru SD, kemudian menjadi guru SBK ya, guru SBK basicnya. Jadi memang guru SBK, pernah jadi guru kelas juga, guru olahraga. Terus kemudian bercerita, mendongeng, ternyata anak-anak ini suka. Anak-anak suka ternyata mendengarkan dan sehingga lebih mendapatkan konsentrasi, fokus, dapat hikmahnya lah gitu, lebih cepat ya. Nah ini salah satu dasar daripada ekonomi kreatif ya, dalam artian kreatif lah, dasar kreatif yaitu menaikkan bagaimana nih cara nih supaya orang ini suka, terus ada nilainya, added value-nya dari Mas Ipul. Nah yang lebih menarik lagi gini Mas Ipul, ini dari cerita tadi adalah bagaimana wayang ini dikembangkan terus menjadi bisa menjaga tradisi seni budaya Indonesia. Kemudian bukan hanya orang-orang, kalau wayang suntuk kan orang-orang tua nih yang kenal nih, sekarang milenial, terus kemudian anak-anak kecil bahkan bisa, oh ini ada acara apa sih, ini acara wayang. Wayang itu ternyata adalah kesenian budaya Indonesia dan ceritanya asik dan menarik. Ya, itu menarik ya. Karena saya tadi lihat juga ini kebetulan nih habis dari acara ya, acara pagelaran kita sebut wayang dolanan ya. Acaranya temanya adalah superhero sejati. Superhero sejati menampilkan Avenger nih. Di sini kalau teman-teman bisa lihat di belakangnya ada Avenger, di mana mungkin orang-orang tua dulu mungkin belum kenal Avenger ya, walaupun film Avenger, Captain America dan teman-teman itu udah dari dulu, tapi kan nggak semua orang Indonesia kenal. Itu idenya sebenarnya dari mana Mas Ipul? Ini ya mungkin kan kita juga pengen tahu ya, bahwa kita sebut ini ekonomi kreatif Mas Ipul, dalam artian menambahkan nilai value dari wayang itu sendiri, kemudian ceritanya. Mungkin kalau bisa diceritakan Mas Ipul. Betul. Memang dengan kehadiran wayang dolanan ini dengan maksud usaha ya, mungkin bisa dibilang ikhtiar kecil lah. Dengan tampilan format yang seperti ini, anak-anak milenial jadi tahu, jadi ngerti, oh wayang ya, dan wayang itu bisa dibawakan dengan tema kekinian loh. Ada karakter Avenger, superhero luar, dan juga tidak melupakan superhero atau pahlawan nasional kita. Ini satu panggung, satu panggung. Terus kemudian wayang Purwa atau Pandawa Lima dan Gatot Kaca gitu, dan yang lainnya juga ada gitu. Jadi memang mengkolaborasikan untuk itu, dan diharapkan anak-anak yang sekarang, anak milenial, anak-anak kaum urban juga tahu nih wayang. Karena ironisnya gini, saya pernah nanya ke anak-anak, karena kan dengan format kayak gini bisa masuk ke anak PAUD. Anak TK. PAUD ya? Oh, iya, sampai ke perguruan tinggi pernah, kaum ke acara umum juga pernah, dengan format wayang dolanan jadi lebih fleksibel. Saya pernah tanya ke anak-anak PAUD, anak TK, ternyata mereka udah tahu wayang, tapi tahu wayang itu punya Malaysia. Ironis banget ya. Ironisnya seperti itu. Kenapa? Loh, wayang itu punya kita, wayang kulit punya kita. Oh ternyata mereka udah tahu duluan dari Upin Ipin. Iya. Kan ada Tok Dalang kan. Terus ada episode si Upin Ipin ini main wayang. Nah, masuk ke mindset mereka, mindset anak-anak, oh berarti wayang kulit adalah punya Malaysia, punya Upin Ipin. Nah, dengan hadirnya wayang dolanan ini, saya mengedukasi mereka bahwa wayang itu punya kita gitu. Itu punya Indonesia. Betul, sebuah kebanggaan besar, dan kita patut mengapresiasi dan melestarikan. Begitu, dengan format wayang dolanan mungkin bisa jadi lebih mudah dinikmati. Begitu, dan diharapkan setelah menyaksikan wayang dolanan, anak-anak juga bisa nanti nih browsing-browsing, oh ternyata ada karakter yang menarik juga nih gitu dari karakter tradisional begitu. Berarti gini Mas Ipul, misalnya kita ada event tertentu ya, misalnya ada satu institusi atau satu sekolah atau perusahaan itu mau ngadain pagelaran wayang, itu bisa custom nggak? Misalnya ceritanya bisa Mas Ipul,
kita cerita tentang pahlawan nasional, atau Mas Ipul kita cerita tentang ya dikolaborasi lah. Apakah itu nanti bisa ya seperti itu Mas Ipul? Bisa. Jadi karena wayang dolanan sekali lagi ini mah wayang mainan lah. Wayang mainan. Artinya kita bisa dimainkan sedemikian rupa. Bisa Jadi di custom berbagai macam bisa di rupa ya? custom. Kalau wayang pakem mungkin udah ada rules yang memang nggak boleh melenceng dari rules yang ada gitu. Karakter masing-masing wayang tradisional itu sudah sangat kuat. Nah, karena saya bukan dalang beneran nih, dalang mainan aja, makanya saya bawakan dengan format wayang mainan kayak gini. Tapi memang punya muatan edukasi tersebut gitu. Dan kalau ada beberapa kayak waktu itu salah satu perguruan tinggi Jakarta juga pernah ngundang waktu itu untuk event buka puasa. Yang saya tampilkan dengan wayang dolanan ini ceritanya adalah ya cerita religi begitu. Ketika diundang untuk waktu itu kemerdekaan 17 Agustus perayaan, ya maka saya menghadirkan pahlawan atau tokoh-tokoh nasional dengan versi wayang. Berarti tergantung tema ya? Betul, tergantung tema. Ya memang tema, terus kemudian si panitia mau request cerita apa nih? Gitu, nanti kita combine, kita rancang cerita sedemikian rupa dengan wayang-wayang yang ada. Kalau boleh sedikit aja cerita Mas Ipul, ada nggak kesulitan yang mungkin ya kita kan juga pengen tahu ada kesulitan dalam mengembangkan dan menjalankan ini nggak gitu? Ya, jadi karena memang untuk sebagian orang wayang itu masih asing ya. Wayang itu masih asing, dan mungkin mindset dan paradigma orang-orang pada umumnya adalah yaitu tadi wayang harus malam suntuk, terus kemudian ceritanya dibawakan dengan bahasa daerah. Ketika ditawarkan, banyak yang ada mungkin relasi atau jaringan kita yang masih bertanya-tanya, loh emang wayang bisa buat anak-anak ya? Emang anak-anak sekarang mau ya nonton wayang ya? Mau nonton wayang ya gitu? Bukan, ya itu sedikit kendala kecil aja. Itu sebenarnya bukan kendala, lebih ke tantangan. Tantangan yang memang harus kita hadapi dan kita edukasi bahwa ya dengan cara seperti ini, salah satu caranya adalah wujud pelestarian budaya ya dengan format wayang dolanan ini. Kita tawarkan setelah kita edukasi baik klien ataupun memang relasi kita, si calon pengundang tadi, ternyata menarik ya, barulah kita eksekusi. Dan memang faktanya anak-anak bisa terhibur. Anak-anak bisa terhibur ya, menarik tadi, banget. Ini kita kan habis acara ya, bisa kita lihat sendiri. Ada yang dari balita juga ada, kemudian SD, SMP ada ngebaur, bahkan orang tuanya juga ikutan. Orang tua pun seneng nontonnya. Betul, apalagi tadi ada muatan edukasi, terus kemudian muatan pesan moralnya juga ada, dan pesan religinya juga ada. Begitu. Betul. Karena kita juga mau mengangkat ekonomi kreatif ya, buat para pengrajin wayang, biar ngasih apresiasi dengan cara seperti ini. Jadi saya bikin desainnya, kemudian kalau kayak Avenger ini saya bikin desain, kemudian ada teman-teman juga yang bantu untuk desain yang Iron Man seperti apa, terus kira-kira nanti dalam bentuk wayang kulit itu seperti apa, terus kita edit sedemikian rupa, kita buat, kita custom desainnya dulu baru kita kasih ke pengrajin Jogja. Di Jogja ya. Di Jogja. Untuk yang custom ini ya, yang custom ini saya pesan memang sama pengrajin wayang di Jogja. Gitu. Terus kemudian kalau kayak wayang Purwa Gunungan, Gatot Kaca, Pandawa 5 itu memang sudah ada ya, karakter yang sudah ada. Itu bisa langsung ready gitu. Tapi kalau kali ini kan custom, special edition. Iya. Berarti tergantung pesanan custom ya. Betul. Dan ini juga pahlawan-pahlawan nasional gitu. Dan kalau wayang dolanan ini punya ciri khas atau apa maksudnya? Punya ciri khas, kemudian punya satu icon, yaitu tadi yang sempat dicolek-colek. Betul. Nah, ini yang tadi saya terangkan bahwa kita nanti kalau kenal Mas Ipul nih sebenarnya bukan Mas Ipul sendiri, sebenarnya terkenal temennya Mas Ipul. Cuma karena kita nggak enak nih Mas Ipul, kita ajak ngobrol Mas Ipul dulu gitu kan. Karena temennya ini nggak mau tampil katanya kalau belum Mas Ipul yang tampil. Nah, pesannya buat teman-teman semua adalah tadi sudah disampaikan oleh Mas Ipul bahwa dalam kita ini lingkup ekonomi kreatif, selain itu juga pesan Mas Ipul adalah menjaga tradisi, menjaga seni budaya dan lain-lain. Nah, untuk itu nanti teman-teman juga kalau misalnya ini dalam rangka menjaga tradisi dan seni juga menambahkan nilai-nilai kreatif kepada para seniman, itu nanti bisa hubungi Mas Ipul nih. Nah, hubungi Mas Ipul nanti di mana?
Tapi kayaknya Mas Ipul nggak mau nyampein itu sendiri. Nah, kayaknya kalau abis ini kita udah ngajak ngobrol Mas Ipul, mudah-mudahan bisa sampai semua pesan ke teman-teman. Kita pengen bintang utamanya tampil Mas Ipul. Karena bicara tentang wayang dolanan ini sebenarnya bintang utamanya adalah bukan Mas Ipul, tapi adalah Pak Gatot Kece. Nah, mungkin kita bisa minta tampil Pak Gatot Kece. Betul, Gatot Kece maskot wayang Iya, dolanan. gitu. Oke, nah ini dia sebenarnya bintang utamanya. Mohon maaf Mas Ipul ya, tanpa udah ketawa duluan. Ini jadi Mas Gatot Kece. Salam kenal. Oh iya. Ini juga kebetulan ya anggota Gcraft ini Mas Gatot Kece. Mas Ipul mau tanya, ketemu sama Pak Gatot, manggilnya Bapak. Ini saya bingung nih, masih muda, apa udah tua, apa PAUD nih makanya. Gimana Mas Gatot? Umurnya berapa sih Mas Gatot Kece kalau boleh tahu? Aja Mas. Oh, Mas. Mas, Ya, ya, ya. aja. Ketemu di mana ini Mas Ipul sama Mas Gatot Kece nih? Apalagi di kereta, lagi berbarengan, apa gimana? Jadi aku ditungut. Bukan dipungut. Oh, jangan. Enggak, bukan. Jadi ceritanya Gatot Kece ini dibuat Apa? dibuat boneka kan dibuat. Aku boneka. Iya, kamu boneka. Aku tuh kan boneka. Ih, bentar dulu, ini lagi mau diceritain dulu. Ih, udah lihat sana. Ya gimana? Ya dengerin dulu. Iya. Jadi setelah ketemu dengan media wayang dolanan, wayang kulit custom ini, kemudian saya juga kayak perlu nih ada satu maskot yang memang lebih menjadi semacam daya tarik magnet untuk anak-anak. Jadi dengan menghadirkan satu sosok yang mudah diingat anak-anak, tapi memang nggak keluar dari tema budaya gitu. Oke. Maka saya belilah boneka ini. Sebenarnya ini boneka anak-anak biasa, Iya. Kemudian saya pakein aksesoris seperti ini. Oh, jangan tegang. Iya, pegang sebentar doang. Jadi saya pakein aksesoris kayak gini. Maka waktu itu saya kira-kira apa ya yang dekat sama anak-anak yang sekarang. Terus kemudian karakter wayang yang familiar. Ada Gatot Kaca. Gatot Kaca Kaca itu kan terkenal banget ya. Apalagi kan jadi maskot salah satu game online juga. Iya, kan. betul. Akhirnya kayaknya menarik nih kalau ngangkat Gatot Kaca. Cuman namanya jangan Gatot Kaca. Gitu biar makin kekini jadi Gatot Kece. Gatot Kece, oke. Oh, Berarti jadi itu ceritanya. nama kamu sekarang Gatot Kece. Ya, emang aku Gatot Kece. Aduh, nah sekarang yang sebenarnya anggota organisasi ini Mas Ipul apa Mas Gatot Kece ini sebenarnya? Aku lah. Inilah cadangan. Ih, nggak boleh gitu. Iya. Ya Gatot Kece juga masuk organisasi juga. Gini aku pernah ketemu loh. Ketemu siapa? Mas Tentri. Oh iya. Saya pernah lihat videonya tuh benar-benar Mas Ipul. Mas Menteri Mas Sandi kan ya? Oh iya, Sandiaga Uno. Hebat, luar Jangan biasa. sombong gitu dong. Nah, Mas Gatot, saya mau nanya, kira-kira Mas Gatot tadi bilang masuk organisasi. Kira-kira apa sih sebenarnya keuntungan dari masuk organisasi khususnya Gcraft ini ya? Karena salah satu dewan pembina kita Mas Menteri loh, Mas Gatot loh. Iya, makanya kemarin kan sempat ketemu. Iya, sempat ketemu. Jadi memang manfaat bergabung dengan organisasi, khususnya dengan organisasi Gcraft ini kan circle-nya bagus banget ya. Circle-nya sangat positif, antar anggota saling support ketika ada usaha apa. Terus kemudian saya juga mengembangkan ini luar biasa supportnya. Dan satu lagi, selain memang circle-nya positif dan ini saling membantu. Saling begitu. membantu, kolaborasi membantu. ya? Kolaborasi, Iya, itu iya, yang diharapkan memang dari setiap organisasi, khususnya organisasi kita. Oke. Gitu. Jadi memang insya Allah manfaatnya ini banyak dari organisasi ini ya. Mudah-mudahan Gcraft memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia, umumnya khususnya warga Depok ini. Nah, gini Mas Ipul, Mas Gatot, saya mau nanya gini, kan ini kira-kira buat para pemuda-pemuda Depok atau warga Depok ini khususnya, umumnya nih seluruh orang Indonesia. Tadi kan cerita Mas Ipul tadi pernah menjadi seorang guru basicnya. Betul. Nah, banyak sebenarnya orang-orang Mas Ipul yang Mas Gatot ini ketika dia nanti sebenarnya saya ini punya potensi nih, saya punya bakat atau saya punya passion, saya pengen nari, saya bisa nyanyi. Nah, cuma kadang-kadang memang masih ada apa ya saya bilangnya adalah dinding-dinding yang kadang-kadang mereka tuh apa iya saya bisa ya gitu, atau
apakah ini bisa menjadi penghidupan saya segala macam. Nah, ini ada mungkin sedikit pesan kepada teman-teman yang mengalami itu, Mas Ipul dan Mas Lebih ke Gatot. motivasi Iya gitu. Motivasinya bagaimana? Oh, yang jawab Gatot aja. Silakan. Apa? Ditanya sama Bang Yus nih, motivasinya apa? Apa? Ya ditanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Jangan nyanyi ya. Itu ditanya. Nanya apa tadi ya? Iya, bercanda mulu sih. Tapi saya grogi loh Mas Ipul. Ini ngobrol sama Mas Gatot, saya grogi loh, bener serius. Kayaknya populer banget tuh, jadi saya agak grogi gitu. Jadi makin melayang. Nggak usah gitu. Iya. Ya makanya Mas Gatot coba dikasih pesan teman-teman atau motivasi yang tadi saya bilang. Banyak loh teman-teman itu pengen berkembang, merasa punya potensi, tapi kadang-kadang agak minder lah gitu Mas Gatot. Iya. Ya pokoknya sombong aja lah kayak aku. Nggak boleh, sombong. Udah. Udah kayaknya kalau Gatot kayaknya nggak bener ngasih Mas Ipul deh, Mas Ipul ya. Jadi memang diawali dengan ngajar di salah satu SD swasta, betul. Terus kemudian ternyata tadi sudah diceritakan bahwa punya skill atau punya passion di luar ngajar, memang ternyata menarik nih. Selain dengan ngajar di kelas, ternyata dengan media bercerita juga bisa menyampaikan pesan kebaikan, terus bisa menyampaikan pelajaran juga. Nah, itu dikembangkan. Nah, motivasinya adalah satu, mau menyampaikan kebaikan. Buat saya buat saya pribadi waktu itu, gimana caranya mau menyampaikan kebaikan biar didengar anak-anak, biar didengar, dan memang nggak cuman 1 kelas 2 kelas. Dengan cara jadi pendongeng ini jadi semakin luas gitu ya, jadi semakin luas medianya juga. Kemudian sebenarnya kalau tadi pertanyaannya gimana caranya memotivasi, yang dan pertama berani adalah gitu Mas Ipul. yakin ya, pasti Yakin yakin dengan passion. Kalau tadi saya bilang dengan talenta yang saya punya, saya bisa. Banyak ngomong sih. Iya mungkin banyak ngomong juga. Robot. Ya mungkin banyak ngomong, tapi kan ngomong yang baik, ngomong yang positif. Nah, akhirnya menceritakan sejarah atau mungkin kisah-kisah kebaikan gitu ya untuk memotivasi anak-anak. Akhirnya satu, saya latihan. Saya berlatih dengan bidang yang saya mau tekuni. Saya adalah, misal saya pendongeng, berarti saya harus mencari tahu nih gimana kiat-kiat jadi pendongeng yang baik, jadi storyteller yang baik. Apalagi sekarang kan medianya udah banyak banget, baik internet atau mungkin kita bisa belajar secara langsung kepada orang-orang yang sudah memulai lebih dulu gitu. Terus kemudian kedua, ya itu tadi, perbanyak latihan, belajar latihan, dan satu lagi bergabung dengan komunitas. Saya ada beberapa komunitas dongeng juga yang saling tukar ilmu, sharing informasi begitu. Dan tentunya bergabung dengan Gcraft juga itu sangat membantu gitu. Bertemu dengan Bang Yusi, dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan insya Allah. Selalu saling support. Menarik teman-teman, tadi pesan Mas Ipul itu yang kalau tadi buat teman-teman adalah yang pertama ini yakin dulu nih. Harus punya keyakinan Mas Ipul ya. Betul. Dari yakin bahwa udah dah insya Allah kita niat karena Allah, pasti ada jalannya. Yang kedua adalah belajar dari manapun, dari apa sih yang mau kita, misalnya Mas Ipul ini sebagai pendongeng belajar dari storyteller yang sudah ada. Kemudian setelah belajar memperhatikan, kemudian latihan terus menerus, Allah bisa karena biasa. Nah, ini sangat menarik, dari yakin, belajar, latihan. Nah, kemudian kan ini perlu lagi nih penekanannya, itu adalah bergabung dengan komunitas, organisasi. Itu adalah maksudnya adalah ketika kita berada pada circle, pada lingkaran yang memberikan nilai positif, itu malah menambah nilai kita ya. Betul. Gitu ya Mas Ipul ya. Jadi mudah-mudahan ini pesannya bisa sampai ke teman-teman, bagi teman-teman yang kira-kira masih nggak berani nih. Nah, tadi dengerin pesan Mas Ipul. Yakin, belajar, latihan, kumpul sama teman-teman yang kasih nilai positif. Betul. Nah, Mas Ipul, alhamdulillah nih, ini kita sudah dapat banyak cerita, kemudian banyak pesan, banyak motivasi. Nah, kalau di Depok ataupun di luar Depok nih atau seluruh Indonesia pengen ngundang Mas Ipul sama Mas Gatot, saya minder Mas ngomong Mas Gatot. Nah, ini bisa dihubungi kemana? Mungkin bisa promosiin supaya semua tahu kalau mau manggil Mas Ipul nih, Mas Gatot nih mau datang ke tempatnya kemana? Mungkin silakan Mas Ipul. Ya, baik. Terima kasih. Nanti kalau ada sosmednya, IG,
Ipologi, @ipologi itu official sosmed dari Wayang Dolanan juga. Terus kemudian di YouTube-nya ada Ipologi Wayang Dolanan. Terus aku juga ada. Ada apa? Ada IG-nya juga. Emang kamu punya IG? Punya lah. IG kamu apa? Gatot kece aja. Iya, betul. @gatotkece aja, di situ juga jualan Jualan merchandise. merchandise kayak gimana? Ya kayak ini nih kaos nih. Baju. Oh iya, ini juga salah satu merchandise dari satu Gatot produk, Kece aja. oke. Sweater, hoodie, terus kemudian gantungan kunci atau mungkin merchandise kaos bahkan. Oke. Hal-hal yang menarik yang lainnya ada juga di @gatotkece aja. Oke. Dan juga jangan lupa subscribe dan like, komen. Apaan sih? Ya kalau udah nonton videonya di like. Video apa? YouTube. Iya, di YouTube juga. Oke. Ipologi Wayang Dolanan. Oke, nanti semua bisa dihubungi di seluruh sosial media tertera dari YouTube, Instagram, dari Mas Ipul sama Mas Gatot Kece. Mas Ipul, Mas Gatot, terima kasih banyak. Kita sudah datang sini diizinkan untuk banyak ngobrol, diskusi, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi seluruh warga Kota Depok. Nah, teman-teman, mungkin ini jadi akhir pembicaraan dan obrolan kita untuk kali ini dengan Mas Ipologi dan Mas Gatot Kece. Pokoknya saya tutup, jangan lupa kita Gcraft Kota Depok selalu harus punya inovasi. Yang kedua harus kreasi. Jangan lupa yang ketiga adalah selalu berkolaborasi karena kita tidak bisa hidup dalam kesendirian. Gitu. Betul. Nah, terima kasih banyak. Sebelum menutup, saya pengen jangan lupa ngingetin ke teman-teman untuk subscribe, like, komen, tonton sampai habis podcast kita. Mudah-mudahan di YouTube channel Craft Lab mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Salam kreatif. Gini Mas Ibu. Oh gini ya? Ya, salam kreatif. Gatot Kece ikutan. Ya. Gimana? Ya, kayak gitu coba tangannya. Susah. Ya udah gini. Ah susah. Oke, makasih.